Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajriah. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Activity Based Costing. Selanjutnya, apa pengertian Activity Based Costing? Adalah salah satu metode yang digunakan dalam menghitung biaya berdasarkan aktivitasnya. Contoh dalam suatu pekerjaan yaitu tukang ojek online, yang dimana jumlah penghasilan yang didapat berdasarkan berapa banyak mendapatkan suatu orderan. Semakin banyak dia mendapatkan suatu orderan, maka semakin besar pula jumlah penghasilan yang ia terima. Perhitungan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi manajemen untuk menelusuri keterangan mengenai suatu aktivitas apa saja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan perusahaan dalam proses produksi. Lanjut, dalam suatu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya produk atau jasa atas dasar konsumsi sumber daya yang digunakan untuk mendukung aktivitas, yaitu di sini ada bagan yang dimana cost object atau produk atau jasa. Yang di sini ada aktivitas yang dimana pengelolaan aktivitas merupakan pengelolaan terhadap aktivitas value tambahan dan non-value tambahan dalam menghasilkan cost objektif dengan mengkonsumsi sumber daya. Yang kedua, sumber daya. Biaya merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi untuk melaksanakan aktivitas dalam menghasilkan cost object, produk atau jasa. Lanjut, activity based costing merupakan sistem yang mempertahankan dan memproses data keuangan serta operasional dari sumber daya perusahaan berdasarkan aktivitas, objek biaya, cost driver, dan cost pool. Yang dimana aktivitas merupakan setiap kejadian atau transaksi yang pemicu biaya, yaitu bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas dalam ABC System menjadi titik dan dari perhimpunan biaya. Cost object. Objek biaya dapat berupa apapun, baik produk, pelanggan, jasa, kontrak, unit kerja, aktivitas, serta yang diukur biayanya dan dibebankan untuk tujuan tertentu. Cost pool. Dalam ABC System, cost pool merupakan suatu aktivitas tunggal atau sekelompok aktivitas di mana biaya diakumulasikan dan mendistribusikan biaya tersebut ke produk. Cost driver. Pemicu biaya adalah setiap faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya suatu aktivitas. Satu perubahan dalam pemicu biaya mempengaruhi total biaya aktivitas untuk mengalokasikan biaya pada aktivitas atau produk. Selanjutnya, di sini ada unsur biaya dalam activity based costing atau ABC system. Yang pertama ada unit level activity cost, yang dimana pengertiannya biaya yang dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya itu berupa biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja langsung, dan biaya energi. Yang kedua, batch related activity cost, yang dimana biaya yang berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Contohnya itu ada biaya pemasangan mesin, biaya angkut pembelian bahan, dan biaya inspeksi. Yang ketiga, produk sustaining activity cost, yang dimana pengertiannya itu biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk tetap dapat dipasarkan. Contoh, biaya penelitian, biaya desain, biaya pengujian, dan biaya perizinan. Terakhir, ada facility sustaining activity cost, biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas perusahaan.
Contohnya itu biaya penyusutan, biaya gaji karyawan, dan biaya asuransi. Selanjutnya, ada manfaat ABC System, yaitu dalam menyajikan biaya yang lebih akurat dan informatif. Menyajikan biaya yang lebih akurat dan relevan biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas, dan menyajikan informasi tentang biaya untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada keterbatasan ABC System, yaitu yang pertama, alokasi biaya yang secara praktis mungkin sulit dilakukan karena tidak ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Kedua, mengabaikan biaya dari analisis, yaitu biaya iklan, advertensi, promosi, dan riset. Yang terakhir, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Next, perbandingan sistem ABC dan traditional costing. Yang pertama, akuntansi biaya kontemporer, yang dimana sistem informasi biaya didesain untuk semua jenis perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Sistem informasi biaya mencakup seluruh biaya atau full cost. Dan sistem informasi biaya ditujukan untuk menghasilkan informasi biaya dan informasi operasional secara personal seperti manajer atau karyawan. Selanjutnya, sistem informasi juga menyediakan informasi tentang penyebab munculnya biaya aktivitas. Terakhir, informasi yang dihasilkan digunakan untuk empowering dan informing. Yang kedua, akuntansi biaya tradisional, yang dimana sistem informasi biaya didesain untuk perusahaan manufaktur sebagai model, dan sistem informasi biaya berfokus hanya ke satu tahap proses produksi atau full cost. Yang ketiga, sistem informasi biaya ditujukan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen puncak dan pihak luar perusahaan atau pajak. Keempat, sistem informasi biaya didesain untuk mengungkapkan konsumsi produk atas sumber daya. Yang terakhir, informasi yang dihasilkan untuk costing dan controlling. Dan di sini ada perhitungan tradisional dan sistem ABC, yang dimana contoh perhitungan sistem tradisional di sini keterangannya di sini satu volume produksi atau jumlah produksi, harga jual produk, biaya bahan langsung, dan tenaga kerja dan jam kerja langsung. Yang dimana di sini ada produk X dan produk Y, yang dimana masing-masing produk tersebut memiliki nilai jumlah produksi yang berbeda-beda. Yaitu di sini ada volume produksi. Produk S-nya bernilai 5.000 unit dan produk Y-nya bernilai 15.000 unit. Yang kedua, harga jual. Produk X bernilai Rp400 dan produk Y bernilai Rp200. Yang ketiga, biaya bahan langsung dan tenaga kerja. Produk X bernilai 200 per unit, produk Y Rp80 per unit. Yang terakhir, jam kerja langsung. Produk X bernilai 25.000 jam kerja langsung dan produk Y bernilai 75.000 jam kerja langsung. Oke, di sini selanjutnya ada penelusuran aktivitas, activity driver, dan cost pool. Yang dimana ini ada aktivitas, cost pool, dan activity driver. Di sini tuh ada beberapa aktivitas ya. Yang pertama ada perekayasaan, kedua setup, yang kedua perputaran mesin, yang keempat pengepakan. Yang dimana aktivitas masing-masing tersebut ini memiliki nilai cost pool dan
activity driver, yaitu yang pertama prekayasaan. Nilai cospolnya ini 125.000. Activity drivernya ini berupa jam rekayasa, yang dimana 125.000 ini sebagai jam rekayasa per jamnya untuk aktivitas prekayasaan. Oke, yang kedua ada setup. Cospolnya bernilai 300.000. Activity drivernya ini berupa jumlah setup. Yang ketiga, perputaran mesin. Cospolnya bernilai Rp1.500.000. Activity drivernya yaitu berupa jam mesin. Yang terakhir, pengepakan. Cospolnya bernilai Rp75.000. Untuk activity drivernya ini berupa jumlah pesanan. Dan total dari nilai aktivitas masing-masing, cospolnya ini totalnya bernilai Rp2 juta, yaitu dapat dari penjumlahan aktivitas masing-masing tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada aktivitas yang dikonsumsi, yaitu yang dimana ada jenis aktivitas, konsumsi produk X, konsumsi produk Y, dan total konsumsi. Nah, untuk aktivitasnya ini ada 4 juga. Ada jam prekayasaan, jumlah setup, jam mesin, dan jumlah pesanan. Yang dimana masing-masing aktivitas tersebut memiliki nilai konsumsi produk X, konsumsi produk Y, dan jumlah dari total konsumsi produk X dan Y. Yang pertama, jam prekayasaan. Nilai konsumsi produk X ini bernilai 5.000 jam. Untuk konsumsi produk Y bernilai 7.500 jam. Maka untuk total konsumsinya, konsumsi produk X dan konsumsi produk Y ini ditambah 5.000 jam ditambah 7.500, yaitu senilai 12.500 per jam. Yang kedua, jumlah setup. Konsumsi produk X bernilai 200 kali dan konsumsi produk Y bernilai 100 kali. Untuk total konsumsinya 200 kali ditambah 100 kali, yaitu senilai 300 kali. Yang ketiga, jam mesin. Nilai konsumsi produk S ini 50.000 jam mesin dan konsumsi produk Y senilai 100 jam mesin. Untuk total konsumsinya 50.000 jam mesin ditambah 100.000 jam mesin, yaitu sama dengan 150 jam mesin. Yang terakhir, jumlah pesanan. Untuk nilai konsumsi produk X-nya ini yaitu 5.000 pesanan. Untuk konsumsi produk Y senilai 10.000 pesanan. Untuk total konsumsi 5.000 pesanan ditambah 10.000 pesanan, yaitu senilai 15.000 pesanan. Nah, di sini juga ada analisis BOP melalui pendekatan tradisional. Untuk total biaya overhead pabrik atau nilai cospol. Nah, di sini nilai cospol yang dapat kita ketahui di perhitungan sebelumnya, untuk nilai cospol keseluruhannya ini senilai 2 juta rupiah. Maka di sini terdapat total jam kerja langsung, yaitu untuk volume produksi X-nya ini senilai 25.000 ditambah volume produksi nilai Y-nya untuk total jam kerja langsung ini senilai 25.000. Ini volume produksi X ditambah volume produksi Y itu senilai 75.000. Maka sama dengan senilai 100.000 jam kerja langsung. Dan di sini ada total biaya overhead. Untuk total biaya overhead itu senilai 2 juta. Ini dapat dari total biaya overhead cospol 2 juta ya.
terus dibagi 100.000 jam kerja langsung, yaitu dapat dari total jam kerja langsung ini. Nah, maka nilainya total biaya overhead yaitu 20.000 per jam kerja langsung. Selanjutnya di sini ada beban BOP ke produk X, yang dimana total BOP yang dibebankan ini memiliki nilai dari volume produksi X itu senilai 25.000 ditambah 20.000 ini yaitu dapat dari jumlah tarif BOP yang senilai 20.000 per jam kerja langsung. Nah, 25.000 ini dikali 20 rupiah sama dengan senilai 500.000 jam kerja langsung. 500.000 yang dibebankan. Selanjutnya tarif BOP produk X, yang dimana di sini nilainya 500.000 itu dapat dari total BOP yang dibebankan dibagi 5.000 unit. 5.000 unit ini dapat dari volume produksi X yaitu senilai 100 per unit. Terakhir, beban BOP ke produk Y, yang dimana di sini total BOP yang dibebankan jam kerja langsungnya ini senilai jam kerja langsung yang dikonsumsi pada produk Y itu senilai 75.000 dikali 20.000 dikali 20 rupiah per JKL atau jam kerja langsung, yaitu senilai 1.500.000. Selanjutnya tarif BOP produk Y, yang dimana jam kerja langsung ini senilai 1.500.000 itu dapat dari total BOP yang dibebankan dibagi 15.000 unit ini dapat dari yang kita ketahui dari perhitungan sebelumnya yaitu dari volume produksi Y yaitu 15.000 unit sama dengan senilai 100 per unit. Selanjutnya, analisis BOP melalui pendekatan ABC System. Perhitungan ABC. Keterangan atau driver activity. Ada biaya, aktivitas, dan tarif. Yang pertama jam rekayasa senilai 125.000 untuk aktivitasnya 12.500 per jam. Untuk tarifnya itu dapat dari 125.000 dibagi 12.500 jam sama dengan senilai 10 rupiah per jam rekayasa. Yang kedua, jumlah setup. Untuk nilai biayanya yaitu 300 kali, aktivitasnya 300 rupiah. Untuk tarifnya yaitu totalnya 300 kali dibagi 300 rupiah yaitu senilai 1.000 per setup. Yang ketiga, jam mesin. Untuk nilai biayanya 1.500.000, untuk aktivitas 150.000 jam mesin. Untuk total tarifnya 1.500.000 dibagi 150.000 jam mesin yaitu senilai 10 rupiah per jam mesin. Dan terakhir, jumlah pesanan. Untuk nilai biayanya 75.000 dibagi untuk aktivitasnya 15.000 pesanan. Untuk total tarifnya yaitu 75.000 dibagi 15.000 pesanan yaitu senilai 5 rupiah per pesanan. Kemudian di sini juga ada perhitungan produk X per unit BOP dibagi unit sama dengan total BOP bagi volume produksi dikali sebanyak 5.000 unit. Oke, di sini ada driver aktivitas, tarif aktivitas, total BOP dibagi volume, dan BOP per unit. Yang dimana perhitungannya jam mesin untuk nilai tarifnya 10 rupiah dan aktivitasnya 5.000 unit. Dan untuk perhitungan total BOP yaitu total BOP dibagi volume. Maka total BOP-nya yaitu 10 rupiah dikali 5.000 unit yaitu sama dengan senilai 50.000. Dan untuk BOP per unitnya yaitu 50.000
dibagi 5.000 unit ini, dan 5.000 unit ini dapat dari volume produksi X, maka nilainya 10.000 per unit. Yang kedua, jumlah setup. Untuk nilai tarifnya yaitu 1.000 per setup dan aktivitasnya 200 kali setup. Untuk total BOP-nya yaitu senilai 100, yaitu 1.000 per setup dikali 200 kali setup, yaitu senilai tarif BOP-nya 200.000. Dan untuk BOP per unitnya yaitu 200.000 atau total BOP dibagi volume ya. Nah, 200.000 dibagi 5.000 unit yaitu senilai 40.000 per setup. Yang dimana untuk diingat lagi ya teman-teman, 5.000 ini yaitu diketahui dari volume produksi pada produksi X. Oke, lanjut. Untuk jam mesinnya, nilai tarifnya Rp10 jam mesin dan aktivitasnya 50.000. Untuk total BOP-nya yaitu senilai Rp10 jam mesin dikali 50.000 yaitu 500.000. Dan untuk BOP per unitnya senilai 500.000 dibagi volume produksi atau senilai 5.000 yaitu sama dengan 100 per unit. Yang terakhir, jumlah pesanan. Untuk nilai tarifnya Rp5 per pesanan, untuk aktivitasnya 5.000 unit, dan untuk nilai total BOP-nya Rp5 per pesanan dikali 5.000 unit yaitu senilai 25.000. Maka untuk nilai BOP per unitnya yaitu 25.000 dibagi 5.000 yaitu senilai Rp5. Dan untuk total keseluruhan BOP per unitnya, maka untuk total BOP ini dijumlahkan yaitu senilai 775.000, dan untuk BOP per unitnya dijumlahkan yaitu senilai Rp155 per unit. Oke, selanjutnya analisis BOP melalui pendekatan ABC system, yang dimana produk X per unit BOP dibagi unit sama dengan total BOP dibagi volume produksi X sebanyak 5.000 unit. Pada tabel tersebut di sini ada driver aktivitas, tarif, aktivitas, total BOP, dan BOP per unit. Yang dimana driver aktivitas pada jam mesin nilai tarifnya Rp10 dan untuk aktivitasnya senilai 7.500 unit. Maka untuk total BOP Rp10 dikali 7.500 unit yaitu nilainya 75.000 jam mesin. Untuk BOP per unitnya 75.000 jam mesin dibagi 15.000 volume Y. Untuk 15.000 ini terdapat yang kita ketahui nilai ini dari volume produksi Y yaitu 15.000. Maka nilai BOP per unit 75.000 jam mesin dibagi 15.000 volume Y sama dengan Rp5 jam mesin. Yang kedua ada jumlah setup, yang dimana nilai tarifnya ini 1.000 dan aktivitas 100 kali setup. Maka untuk total BOP-nya 1.000 dikali 100 kali setup sama dengan senilai 100.000. Untuk BOP per unitnya yaitu 100.000 dibagi 15.000 unit yaitu senilai Rp6,67 per sekali setup. Kemudian jam mesin untuk nilai tarifnya Rp10 dan di sini aktivitasnya 100.000 jam mesin. Maka untuk total BOP-nya Rp10 dikali 100.000 jam mesin yaitu senilai 1 juta. Dan untuk nilai BOP per unitnya yaitu 1 juta dibagi 15.000 per unit dari volume produksi Y yaitu senilai Rp66,67.
Terakhir, jumlah pesanan, yang dimana nilai tarifnya ini Rp5 untuk aktivitasnya 10.000 kali pesanan. Maka untuk nilai total BOP-nya Rp5 dikali 10.000 kali pesanan, yaitu senilai 50.000. Untuk nilai BOP per unit, yaitu dari 50.000 total BOP dibagi 15.000 unit dari volume produksinya, yaitu senilai Rp3,33. Maka dari jumlah total BOP per unit, total BOP seluruhnya dijumlahkan, yaitu dapat nilai hasil Rp1.225.000. Dan untuk BOP per unitnya senilai Rp81,67 per unit. Lanjut, terdapat juga ada perhitungan profitabilitas tradisional dan sistem ABC. Nah, di sini tuh ada analisis profitabilitas produk pendekatan tradisional, yang dimana di sini ada harga jual, biaya persatuan, bahan dan upah langsung, biaya overhead, yang dimana di sini ada produk X dan produk Y. Untuk harga jualnya nilai produk X yaitu senilai Rp400 dan produk Y-nya Rp200. Untuk biaya persatuannya di sini ada bahan dan upah langsung dan biaya overhead, yang dimana nilai bahan dan upah langsung untuk produk X-nya yaitu senilai Rp200 dan produk Y-nya senilai Rp80. Dan untuk biaya overhead untuk nilai produk X-nya ini senilai Rp100 dan untuk produk Y-nya senilai Rp100. Dan untuk biaya per unitnya di sini Rp200 ditambah Rp100 sama dengan 300 total biaya per unitnya. Dan untuk produk Y-nya Rp80 ditambah Rp100, maka nilai Rp180. Dan untuk nilai margin per unitnya yaitu harga jual dikurangin biaya persatuan yaitu Rp400 dikurangin Rp300, maka senilai Rp100 untuk nilai margin untuk produk X-nya. Dan untuk margin produk Y-nya yaitu harga jual dikurangi biaya persatuan yaitu Rp200 dikurangi Rp180, maka nilainya Rp20 nilai produk Y-nya pada margin per unit. Lanjut, untuk analisis profitabilitas sistem ABC system, yang dimana di sini sama ya kayak untuk keterangan dari analisis profitabilitas pada sistem tradisional, yaitu ada harga jual persatuan, untuk biaya produksi bahan dan tidak langsung, overhead pabrik itu ada rekayasa, setup, perputaran mesin, pengepakan, dan jumlah biaya persatuan. Dan terakhir ada perhitungan margin persatuan, yang dimana di sini perhitungannya ada produk X dan produk Y. Yang pertama harga jual persatuan. Untuk nilai produk X-nya ini senilai Rp400, untuk nilai produk Y-nya senilai Rp200. Untuk biaya produksi ini ada bahan dan tidak langsung. Untuk nilainya produk X-nya Rp200, untuk produk Y-nya Rp80. Lanjut, di sini ada overhead pabrik, yang dimana ada rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengepakan, yang dimana nilai produk X rekayasa senilai Rp10 dan produk Y senilai Rp5. Untuk setupnya senilai Rp40 dan produk Y senilai Rp6,67. Untuk perputaran mesin, nilai produk X nilainya Rp100 dan untuk produk Y-nya Rp66,67. Dan terakhir pengepakan, untuk nilai produk X-nya senilai Rp5 dan untuk produk Y-nya senilai Rp3,33, yang dimana biaya persatuannya ini perjumlahan dari masing-masing overhead pabrik, yaitu Rp10 ditambah Rp40 ditambah Rp100 ditambah Rp5, yaitu senilai Rp155.
Dan untuk produk Y juga sama. Untuk nilai biaya persatuannya itu dapat dari overhead pabrik, yaitu yang dimana rekayasa Rp5, setup Rp6,67 ditambah 66,67 ditambah Rp3,33, yaitu senilai Rp81,67, yaitu ditambah untuk biaya persatuannya untuk produk X nya 200 ditambah 155, ini dapat dari nilai overhead pabrik yaitu senilai Rp355. Untuk produk Y nya biaya persatuannya yaitu bahan dan tidak langsung senilai Rp80 ditambah untuk nilai overhead pabrik yaitu senilai Rp81,67, yaitu senilai Rp161,67. Dan untuk terakhir perhitungan margin persatuan pada produk X yaitu harga jual persatuan dikurangin biaya persatuan yaitu Rp400 dikurangi Rp355, yaitu senilai Rp45. Dan untuk produk Y ini harga jual persatuannya dikurangin biaya persatuan yaitu senilai Rp200 dikurangi Rp166,67, yaitu senilai Rp38,33. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pembahasan lebih lanjut, jika